Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallah. Hadirin sidang jamaah salat Isya, salat tarawih yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan malam ke-25 ini, nggih. Betul ya, malam 25. Kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan untuk bisa menikmati indahnya Ramadan tahun 1444 Hijriah ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Ada yang baru masuki Ramadan sakit. Depan saya 2 hari setelah Ramadan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Sebelah timur persis rumah saya, 3 hari sebelum Ramadan, mboten menangi Ramadan, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita hadirin suatu saat pasti juga akan mengalaminya, ngaten nggih, pasti juga akan mengalaminya. Dan kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih diberikan oleh Allah kesempatan lagi untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan 1445 Hijriah. Betul nggih? Jangankan tahun depan, besok saja loh. Sekarang hari Sabtu, hari Ahad besok. Belum tentu kita ini bisa menangi Ramadan sampai di garis finish ketika 1 Syawal dikumandangkan. Oleh karena itu, mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan ini. Dan mudah-mudahan hadirin, mudah-mudahan ibadah-ibadah kita, ibadah kulolan panjenengan sedaya selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Purun toh ibadah diterima? Purun nggih Pak nggih? Purun sami kali kula. Kula nggih kepengin ibadah kula niki diterami Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya diterami oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 3 syarat ini ayo kita penuhi. 3 syarat ayo kita penuhi. Mari kita introspeksi diri. Yang pertama, ibadah itu diterima ketika didasari oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kunci pertama apa? Iman. Iman. Kenapa iman itu? Iman itu percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu, sebagaimana muqaddimah tadi saya bacakan, cirinya idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebut asma Allah, maka hatinya tergetar. Hatinya tergetar itu dalam rangka apa? Ingat akan perintah Allah, ingat pula akan larangan-larangan Allah. Ngoten nggih? Makanya wong le iman itu hadirin, tiang le iman niku nyun sewu. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, sami'na wa ata'na. Saya dengar
dan saya laksanakan. Niku wong lek iman. Apapun yang dilarang oleh Allah, sami'na wa ata'na. Saya dengar ya Allah dan saya taati. Apapun yang engkau larang selalu saya hindari. Niku lek wong iman. Maka idza dzukirallah wajilat qulubuhum, dimaknai bahwa apapun yang diperintah oleh Allah sami'na wa ata'na, apapun yang dilarang sami'na wa ata'na. Wong lek mboten iman sami'na wa asoina, ngoten. Enten Islam lek mboten percaya KTP-ne jenengan teluk. KTP-ne lah Islam, KTP-ne Islam, ngoten. KTP-ne Islam. Tapi waya diceluk ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika dipanggil hei orang-orang yang beriman, berpuasalah. Panggilan poso niku lak kanggo wong iman. Wong sing mboten iman sami'na wa asaina. Ngerti lek sakniki bulan Ramadan sedut pinggir jalan. Lah ngoten enten mboten niku? Enten kata temputi bengurase ya. Kata hadirin. Wayahe wong liyane poso gak poso mergo napa? Sami'na wa asaina. Saya dengar tapi saya ndak taat. Saya ingkari. Isu wis mangan gule mbok pamer kancane. Kaya rumangsa gak dosa belas hadirin. Jam 10 mangan sate, ngoten. Mangke jam 12 mangan soto. Jam 2 mangan gule maneh. Jam 4 sate maneh. Jam 8 soto, bengi setruk. Ngoten nggih? Setruk bengine. Hadirin, wong lek gak iman iku dikongkon apa ae banggel. Dikongkon apa ae banggel. Ngoten. Larangan-larangan Gusti Allah terjang saja. Mergo niku mboten percaya. Maka ciri orang yang beriman pertama itu idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Lalu yang kedua wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya, iman yang ada di hatinya itu kian bertambah. Dan yang ketiga, hanya kepada Allah sajalah orang-orang beriman itu bertawakal. Maka ibadah kita harus didasari oleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya ibadah diterima, monggo ditoto imani. Wong le iman perintah dilaksanakan, larangan dijauhi, sami'na wa ata'na. Nomor 2. Ibadah kita diterima hadirin, syaratnya yang nomor 2 didasari oleh ilmu. Didasari kalian apa? Ilmu. Jadi I yang kedua ilmu. I yang pertama iman, I yang kedua ilmu. Untuk apa ilmu itu? Untuk menyempurnakan syariat yang kita laksanakan. Wong salat butuh ilmu nih salat, betul nggih? Sakderenge salat suci dari hadas dan najis. Dari mana kita tahu itu? Dari ilmu yang kita pelajari bab salat. Wong lek mboten ngerti ilmu nih sikat mawon. Mas yo mari ngentut ya salat. Enggak ngerti ilmu nih. Enggak ngerti ilmu. Maka ilmu penting hadirin. Supaya kita berilmu ngaji. Thalabul ilmu. Maka benar kata Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi kaum muslim dan muslimat. Apakah yang kecil-kecil niki tok mawon lari-lari cilik-cilik niki sing pados ilmu? Boten. Kata Nabi ilalahdi minal mahd. Ngoten. Dari mulai buayan sampai liang lahat. Jadi setiap kita terus dan terus belajar supaya
syariat kita ketika ibadah menjadi sempurna karena ilmu itu. Maka benar Allah pasti mengangkat derajat dua orang ini. Napa niku? Orang yang beriman yang pertama tadi dan orang yang berilmu. Dua orang ini derajatnya diangkat oleh Allah ketika itu kita miliki. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat mereka-mereka yang beriman dan berilmu. Niki enggak oleh situk, niki enggak oleh situk, kudu karo-karo niki. Ngoten nggih? Jadi orang-orang yang beriman dan berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali hadirin. Terakhir, nomor 3. Syarat diterimanya ibadah itu yang ketiga harus didasari oleh ikhlas. Yang ketiga ikhlas. Napa ikhlas itu? Dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah diperintah oleh Allah dalam urusan agama itu mukhlishina lahuddin. Apa itu? Menyempurnakan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang kita lakukan ini sesempurna mungkin kita lakukan sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya cuma Allah saja, yang lain boten. Tidak ada tujuan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada motivasi yang lain selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Niki nyun sewu niki diomongi gampang, makmun lek ngomong gampang kok. Tapi dilakoni ini hadirin angel ikhlas nih. Angel ikhlas. Bahkan Nabi itu sampai memberikan gambaran orang yang ikhlas itu ketika tangan kanannya memberi, tangan kirinya niki mboten ngerti lek tangan kanannya memberi. Gambarannya kados ngoten. Mergo ikhlas itu memang mudah diucap, sulit dilaksanakan. Bagaimana kita bisa memurnikan niatan kita, memurnikan ketaatan kita, memurnikan apapun yang kita lakukan dalam ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maksud yang lain selain ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebab bisa jadi hadirin, kalau ibadah kita lakukan tidak didasari oleh ikhlasnya hati kita, kita termasuk orang-orang yang dusta kata Allah. Dalam sebuah riwayat diceritakan nanti di yaumil kiamah itu ada 3 golongan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 golongan ini kemudian menceritakan sebab musabab tentang apa yang sudah dilakukannya itu. Golongan yang pertama mereka-mereka yang mati syahid, berjuang di jalan Allah, melok ngetekno masjid, melok ngeramut masjid, akhirnya meninggal, mati. Dan ketika meninggal itu menghadap pada Allah, doa Gusti, saya sudah berjuang di jalanmu ya Allah, saya sudah menegakkan kalimat-kalimatmu ya Allah, saya sudah li'i'lali kalimatillah, saya sudah ngeramut masjid Al-Ikhlas niki Gusti. Pokoknya masjid Al-Ikhlas niku kula sing nangani bendina. Ngoten hadirin. Dan saya ingin masuk surga ya Allah karena sudah mati di jalan. Kata Allah, kadibta. Engkau dusta. Loh kok sakit? Iya. Sebab ketika engkau ngerawat masjid Al-Ikhlas ini, ketika engkau berjuang di jalanku, engkau ingin disebut sebagai syuhada. Engkau ingin disebut sebagai orang yang berjasa. Masjid iki lek gak makmum gak iso. Ngoten hadirin. Ketika ada keinginan itu, maka engkau telah menduakan aku dengan keinginanmu. Engkau berdusta atas namaku, kata Allah begitu. Golongan yang kedua, mereka-mereka yang punya kelebihan suara kados kula niki. Sing biasa ngimami, dikokon ngimam.
kongkon maca Quran, menyampaikan Al-Quran, iki kudu hati-hati, kudu hati-hati. Mereka-mereka yang menyampaikan Al-Quran, membacakan Al-Quran kepada orang lain, datang makmun tuk 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 di akhirat menghadap pada Allah, duhai Allah, saya sudah bacakan Al-Quran untuk umatmu ya Allah, saya sudah bacakan Al-Quran dengan baik, saya sampaikan Al-Quran ini kepada umatmu ya Allah, bahkan saking enaknya saya membaca Al-Quran Gusti, orang-orang yang ada di hadapan saya ketika saya membaca Al-Quran itu mantuk-mantuk ya Allah, padahal mantuk-mantuknya ngantuk, ngantuk. Saya ingin masuk surga karena saya sudah menyebarkan Al-Quranmu ya Allah. Kata Allah, dusta le sampean, dustamun sampeanmu. Kenapa ya Allah? Karena engkau ketika bacakan Al-Quran itu, engkau sampaikan Al-Quran di mimbar-mimbar itu, engkau ingin disebut sebagai seorang yang cerdik pandai. Engkau ingin disebut ustad. Lek gak diceluk ustad gak noleh. Ngoten lho. Apa maneh ana gelare doktor Makmun Hidayat. Ngapunten mboten usah doktor, Makmun tok. Lek gak diceluk ustad doktor ora mlebu, ora noleh. Lek gak disebut kiai gak noleh. Lek gak disebut Gus gak teko. Lek gak disebut Habib gak teko. Engkau telah menduakan aku dengan keinginanmu disebut sebagai orang yang cerdik pandai itu, maka engkau berdusta atas namaku, kata Allah begitu. Lalu yang ketiga hadirin, mereka-mereka yang menyumbangkan, menginfakkan hartanya di kaleng-kaleng yang lagi jalan itu, di jalan Allah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, datang menghadap kehadiratnya dan kemudian menyampaikan, ya Allah, kula pun nyumbang Masjid Al-Ikhlas niki ya Allah, dan sumbangan saya pasti paling banyak ya Allah, pasti paling banyak. Bahkan kula niki nek nyumbang kadang-kadang nyuwun tulung Gusti kali panitia pembangunan masjid supados nama saya niku disampaikan sumbangan dari Ustadz Makmun sebesar 1 juta rupiah, mohon barokah Fatihah, Al-Fatihah. Ngoten. Enten ngoten niku. Kata ngoten niku. Lho Fatihah mboten napa-napa, cuma riaknya kepingin dilihat orang-orang lain, pengin didengar oleh orang lain, kepingin diketahui oh sing nyumbang Makmun. Itu yang kemudian menduakan Allah dengan keinginan untuk disebut sebagai orang yang dermawan, orang yang selalu menyumbang. Ngoten hadir. Maka ketika ada niatan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, kita dianggap berdusta. Karena itu mari kita jaga ibadah kita dengan I yang ketiga, ikhlas, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada motivasi yang lain selain hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya pun sholat tenang, ngoten. Rodok dawa titik sholat tenang. Lek mboten ikhlas, begitu rodok dawa langsung lek kulhu ngoten. Ngoten hadirin nggih. Insyaallah rodok dawa titik imame langsung sawat sandal ya. Kan enten teng YouTube niku sawat sandal imame. Rodok dawa titik di sawat sandal. Lek teng Medaeng mboten sawat sandal, kulhu wae ngoten. Ngaten hadirin nggih, makanya murnikan ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 kunci diterimanya ibadah dan amal perbuatan kita. Karena iman, karena ilmu, karena ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita tutup sejenak dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan khilaf kita. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan amal-amal ibadah kita yang lainnya di
luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah tunjukkan hidayah kepada kita menjalani hidup dan kehidupan ini sehingga selamat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sungguh apapun yang kami lakukan hanya berharap ridho dan surga-Mu ya Allah. Ampuni dosa dan khilaf kami, jauhkan kami dari siksa neraka. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.